ini saya diberi kepercayaan untuk memberikan materi dalam kegiatan in-house training dalam sekolah penggerak. Ya, Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk pada materi, sebaiknya kita berdoa dulu. Untuk berdoa, untuk mengawali pertemuan kita pada kesempatan ini, diminta kesediaan Pak Zulkifli untuk bisa memimpin doa. Ya. Bu, tidak kelihatan wajahnya, Bu? Ibu Ati. Ya, ya baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, kita akan memulai kegiatan ini. Maka dari itu kita akan awali dengan berdoa. Ya, berdoa kita laksanakan sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Kita akan tundukkan wajah kita, kosongkan hati kita, kemudian kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Iya, terima kasih Pak Jul. Semoga pertemuan kita pada kesempatan ini beroleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin. Ya, kita ketahui bersama bahwa bimbingan dan konseling itu adalah proses interaksi antara kelompok, antara konselor dan konseli, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan masalah yang dialaminya. Nah, kira-kira ada dari Bapak dan Ibu yang dapat menyampaikan apa tujuan daripada bimbingan dan konseling? Dari Ibu Rojana kira-kira bisa? Apa tujuan daripada bimbingan dan konseling? Mungkin tujuan BK itu untuk bisa mengatasi atau bisa mengatasi permasalahan peserta didik, atau bisa menjadi pelayan gitu ya. Iya, bagus sekali. Mungkin itu Jadi saja. tujuan yang bimbingan dan konseling itu yang sesuai apa yang telah disampaikan oleh Ibu Rojana tadi sudah bagus, sudah benar, dan itu adalah salah satu materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Nah, adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini, yang pertama tentang tujuan bimbingan dan belajar akan saya tayangkan. Loading di sini, jadi tayangannya agak lama. Bapak dan Ibu, tujuan pembahasan materi ini adalah untuk memperkuat kembali pemahaman Bapak Ibu, pemahaman kita semua sebagai guru bimbingan dan konseling tentang layanan bimbingan dan konseling. Ya, Bapak dan Ibu, sebelum kita melangkah jauh ke materi, ya sebaiknya ya untuk biar kita semangat dalam menerima materi, ya sebaiknya kita ice breaking dulu. Ya, yang akan ya untuk ice breaking hari ini pada kesempatan ini mohon partisipasi dari Ibu Rojana. Ibu Rojana siap ya? Siap, Bu. Ya, disilakan ya. Bu Rojana. Nanti kalau saya sebutkan kelipatan bilangan ganjil, Bapak Ibu bilang dor ya. 1, 2, dor gitu ya. Siap ya? Siap. Iya. Bu Yanti mungkin belum dihidupkan ya itunya, mikrofonnya. Siap. Oke. Siap. 1, 2, dor. Dor.
4, 5. Dor. 4, 5. 7, 8. 7, 8. Dor. 11. Nggak konsentrasi. Ya, baik Bapak Ibu. Tapi lumayan ketawa ya, Bu. Ya, terima kasih untuk Ibu Rojana. Ice breaking-nya mantap. Oke, kita masuk pada materi ya Bapak Ibu. Tujuan bimbingan dan konseling. Ya, seperti sudah saya sampaikan tadi, poin yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang tujuan bimbingan dan konseling. Ya. Bimbingan dan konseling ini tujuannya ada yang secara umum dan ada yang tujuan khusus. Nah, bimbingan dan konseling ini mengembangkan peserta didik untuk mencapai kemandirian dan menjadi pelajar yang Pancasilais. Nah, secara umum tujuan bimbingan dan konseling ini adalah membantu peserta didik atau konseli agar dapat mencapai kematangan dan kemandirian dalam kehidupannya, serta menjalankan tugas-tugas perkembangannya yang mencakup aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir secara utuh dan optimal. Bu, punten Bu, itu nggak nampak di layar ya, Bu? Oh, nggak nampak di layar ya? Saya kira cuma saya punya yang tidak nampak. Sebentar ya. Iya, Bu, mangga. Tidak tampil di layar ya? Sebentar ya, Bapak Ibu. Iya, Bu, ditunggu. Sebentar. Asar ya, Gorontalo ya? Asar, Iya. asar Bu. Kalau yang begini bisa dilihat ya? Iya. Oke, ada. Oke, jadi tujuan bimbingan dan konseling ini secara umum telah saya sampaikan tadi. Kemudian tujuan khusus layanan bimbingan dan konseling adalah membantu konseli agar mampu yang pertama memahami dan menerima diri dan lingkungannya. Yang kedua, merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir dan kehidupannya pada masa yang akan datang. Yang ketiga, mengembangkan potensinya seoptimal mungkin. Yang keempat, menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang kelima, mengatasi hambatan atau kesulitan yang dihadapi dalam kehidupannya. Dan yang keenam, mengaktualisasikan dirinya secara bertanggung jawab. Ya, itulah tujuan daripada bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling. Kemudian kita masuk pada konteks tugas dan bimbingan dan konseling. Ya. Tugas bimbingan dan konseling itu berorientasi pada layanan sebagai upaya bantuan pemandirian peserta didik yang bersifat komplementer dengan wilayah pengajaran dan manajemen. Secara tegas, bimbingan dan konseling tugas wilayah didik dan mampu mengambil keputusan secara tepat dan proporsional. Ya. Kemudian dalam konteks tugas bimbingan dan konseling ini, konselor itu diharapkan mampu memfasilitasi konseli agar mampu mengembangkan potensi dirinya atau mencapai tugas-tugas perkembangannya yang menyangkut aspek fisik, emosi, intelektual, sosial, moral, dan spiritual. Jadi guru BK atau konselor itu diharapkan untuk berperan serta dalam bingkai layanan yang komplementer dengan layanan guru mata pelajaran, baik melalui penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling yang memandirikan dalam wilayah layanannya, maupun secara bahu-membahu dengan guru dalam pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler dalam wilayah pendidikan. Kemudian kita masuk pada asas bimbingan dan konseling.
dalam menjalankan layanan bimbingan dan konseling ini, seorang guru BK itu perlu menjunjung tinggi asas-asas, diantaranya asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, keaktifan, kemandirian, kemandirian. Oke, yang berikut ada juga asas bimbingan dan konseling, yaitu kekinian, kedinamisan, keterpaduan, keharmonisan, dan keahlian. Bapak Ibu sudah bisa membacanya ya lewat tayangan saya ini. Bisa. Kemudian ada juga prinsip bimbingan dan konseling. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk prinsip bimbingan dan konseling ini, sebagai guru BK tidak hanya asas yang harus kita pegang, tapi maksudnya bukan hanya asas-asasnya saja yang diperhatikan, tapi dalam layanan bimbingan dan konseling juga kita harus berpegang teguh pada prinsip bimbingan dan konseling. Nah, diantaranya bimbingan dan konseling itu diperuntukkan bagi semua peserta didik dan tidak diskriminatif. Nah, bimbingan dan konseling itu sebagai proses individuasi. Bimbingan dan konseling itu menekankan nilai-nilai positif, dan bimbingan konseling itu merupakan tanggung jawab bersama. Dan yang berikut, pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan dan konseling. Yang berikut, bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari pendidikan. Jadi penyelenggaraan bimbingan dan konseling itu tidak lepas dari upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Ya. Dan yang terakhir, bimbingan dan konseling itu bersifat fleksibel dan adaptif serta berkelanjutan. Oke, Bapak Ibu, masih ada juga tugas pokok guru dan bimbingan dan konseling. Dan yang satu materi lagi, satu poin lagi, yaitu komponen layanan bimbingan dan konseling. Untuk membahas dua materi ini, agar jangan hanya saya yang aktif, nah saya akan bagi Bapak Ibu jadi dua kelompok. Pertama, membahas tentang tugas pokok guru bimbingan dan konseling. Kemudian yang kelompok 2, layanan bimbingan, komponen layanan bimbingan dan konseling. Oke, itu yang menjadi kelompok, yang untuk kelompok 1, saya sebut namanya ya. Iya, Bu. Kelompok 1 Pak Jul dengan Ibu Rojana. Iya, Bu. Kemudian yang kelompok 2 Ibu Siti Mariam dengan Ibu Yanti dan teman yang lainnya. Oke, disilakan Bapak dan Ibu mengerjakan tugas ini. Kemudian setelah itu Bapak Ibu kita kembali ke room ini. Oke, dipersilakan. Iya, Bu. Ya, kita akan ke kelompok Bu ya. Ya, jadi tugas untuk kelompok 1 tugas pokok guru bimbingan dan konseling ya. Kemudian yang kedua komponen layanan bimbingan dan konseling. Bentar Bu, dipoto dulu Bu. Oke. Oke. Dipoto dulu ya. Sudah. Ya. Kita masuk ke kelompok Bu. Sudah bisa? Iya. Jadi kita keluar dari sini saja. Kita sudah mau keluar dari. Silakan. Oke, saya sudah mau keluar Bu ya. Saya keluar dulu. Iya, silakan. Saya matikan saja. Stop. Iya, Pak. Dikirim ke ketua kelas, nanti ketua kelas yang mengirim ke yang lain. Ya. Oke, Bapak Ibu. Ya, Bu, ya, terima kasih. Bapak Ibu,
memadai sudah materi yang saya sampaikan. Apabila ada yang ingin dipertanyakan, disilakan. Apa ada yang ingin bertanya? Ya, Ibu sudah jelas. Sudah Bu. Sudah jelas ya? Ya, ya. Oke, jadi saya simpulkan bahwa layanan bimbingan dan konseling itu merupakan bagian dari sistem persekolahan yang mendukung pembelajaran yang diberikan oleh guru mata pelajaran dalam pencapaian perkembangan optimal siswa. Dan kita sebagai guru BK memberikan layanan ya. Jadi kepala sekolah di sini berfungsi melakukan manajemen dan supervisi bagi guru mata pelajaran dan guru bimbingan dan konseling dalam melaksanakan tugas dalam memberikan pembelajaran dan layanan dalam pencapaian kompetensi dan perkembangan optimal peserta didik. Ya, oke Bapak dan Ibu, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Marilah pertemuan ini kita akhiri dengan melapaskan alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.